Selamat malam semua. Jumpa lagi dengan HSC Indonesia. Selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat sore bagi yang menonton di sore hari, baik pagi ataupun malam hari. Selalu sejahtera, salam sukses. Jumpa lagi di video HSC Indonesia. Dengan saya Ricky. Di sini kita mengupas atau mempelajari teknik-teknik hipnotis. Di video sebelumnya itu kita mempelajari dasarnya. Sudah saya pelajari dasarnya, saya berikan dasarnya. Sekarang saya akan memberikan edukasi tentang hipnotis. Tema kita kali ini adalah cara cepat untuk menghipnotis subjek. Tekniknya langsung ya. Teknik yang pertama adalah prainduksi. Biasanya saya poinnya ini ya. Poinnya itu ketika saya ingin menghipnotis seseorang, baik dengan teman ataupun orang yang tidak kenal, saya pasti alasannya itu ingin mencoba atau mengetes daya tangkap subjek tersebut. Alasannya itu pura-pura. Kalau bahasa BG-nya sih pura-pura. Dengan catatan dia mau, maka dia sudah pasti mau untuk dihipnotis. Ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa hipnotis itu sama sekali tidak bisa, bukan tidak boleh ya, tapi tidak bisa digunakan untuk berbuat kejahatan. Tidak bisa sama sekali, kecuali tindak kriminalnya atau kejahatannya itu seperti pelecehan seksual baru bisa. Tapi kalau untuk mengambil barang seseorang atau mengambil harta orang lain itu tidak bisa. Kita bedah ya. Contoh seperti ini. Misalkan saya ke kalian, tatap mata saya. Saya akan hitung sampai 3, hitungan 3 nanti kalian akan segera buka HP kalian, buka e-banking kalian, dan kalian akan mentransfer saya uang seluruhnya yang ada di rekening e-banking kalian. Saya akan menghitung 1, 2, 3, dan kalian akan menanyakan nomor rekening saya. Saya tunggu durasinya. Saya hitung sampai 30 ya detik pembuktiannya. Apakah kalian akan komen atau DM ke saya untuk nomor rekeningnya? Saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Yang DM saya atau komen di komenan minta nomor WA saya dan minta nomor rekening saya akan screenshot jika memang kalian bisa dihipnotis untuk diambil barangnya. Nanti saya akan screenshot dan saya buktikan, saya bikin di video selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton terus ya teman-teman semua. Nanti next video kalau ada yang DM saya mau transfer uang saya seluruhnya yang di saldo m-banking dia, saya akan buktikan dan saya tidak akan ambil. Ini zaman hukum, ada undang-undang ITE, jadi jangan takut. Saya tidak membohongi. Tidak bisa sebenarnya untuk kejahatan itu. Sepengalaman saya lakukan di jalan, itu tidak bisa sama sekali untuk mengambil barang orang lain ya. Sangat tidak bisa sama sekali. Terpraktek 2 kali, dapatnya gamparan, akhirnya saya kapok. Oke. Ditunggu video selanjutnya untuk pembuktian. Segera saya upload dan screenshot. Memang ada yang meminta atau mengirimkan rekening saya. Oke. Sekali lagi, untuk yang belum mengerti apa itu hipnotis, yang masih punya pikiran bahwa hipnotis itu adalah sihir atau jahat, dan dukun itu lebih baik ketimbang hipnotis, lebih seram hipnotis ketimbang dukun. Segeralah buru-buru rubah mindsetnya atau kalian akan tersesat dengan pola pikir kalian sendiri. Kenapa? Karena dukun itu zaman sekarang tidak ada yang sakti. Mereka sakti tapi menterin orang, nipu orang. Nah, kejadian yang di jalan, kayak diambil HP-nya, diambil motornya, itu masuknya kategori sama seperti yang dukun lakukan, yaitu penipuan. Di salah satu YouTuber juga udah ada yang membongkar perdukunan ya, dunia perdukunan. Bahwa saja yang mereka pakai itu 2 metode, yaitu sugesti dan alat sulap, gimmick-gimmick sulap. Ada channelnya YouTuber sebelah namanya Marcel, si pesulap merah. Nah, saya tidak di endorse ya oleh Marcel ya. Oke, Bang Marcel, sama-sama YouTuber kita ya. Oke, Bang Marcel ilmunya lebih pengetahuannya ya, bukan ilmunya ya. Pengetahuan dia tentang dunia hipnosis, tentang apa, dia udah masternya dia. Jadi saya masih ya mungkin dikategorikan masih lebih paham dia ya kalau untuk penjelasannya. Karena saya masih baru lah kalau untuk menerangkan sisi hipnosis. Cuman saya sudah paham dengan permainan hipnosis, baik itu hipnotis panggung, waking hipnosis, hipnoterapi, ataupun apalah itu yang dipakai mesmerism itu.
Itu semua saya bisa lakukan dan saya bisa ajarkan ke kalian-kalian yang ingin belajar. Saya juga buka pelatihan juga, tapi untuk apa sih ya, sekedar hiburan ya. Kebanyakan yang pada minta belajar tuh pengen seperti artis di salah satu stasiun TV, bisa hipnotis orang buat lucu-lucuan, buat ketawa, buat hiburan. Jadi pada dasarnya sama sekali hipnotis itu tidak bisa dipakai untuk kejahatan. Oke. Sebelum kita ke tema, yaitu hipnotis cepat atau hipnotis ekspres, kita bahas dulu untuk kalian-kalian yang baru nonton channel ini, yang belum tahu sama sekali hipnotis itu apa. Saya akan menerangkan secara gamblang dengan bahasa umum ya, tidak perlu bahasa intelektual tinggi, tidak perlu bahasa perkuliahan karena saya bukan anak kuliah. Jadi gini, pernah dengar kata ilmuwan? Ilmuwan itu seseorang yang memahami sebuah keilmuan atau ya mengerti dengan sebuah keilmuan. Nah, dasarnya itu kan ilmu ya, atau bukan power ya, tapi science ya bahasa Inggrisnya ya. Ilmu itu science. Nah, ilmuwan itu science, bukan one ya, ilmu itu science. Itu pelakunya itu atau manusia yang memiliki pengetahuan tentang ilmu tersebut disebut dengan ilmuwan. Dalam kategorinya bahasa Inggris itu dasarnya itu science. Kalau pelakunya itu disebut dengan scientist. Gitu. Sama dengan hipno. Ilmunya disebut dengan hipnosis. Jadi HIPNOSIS. Harga, induk, paku, nomor, orang tua, tampan, ibu, sekolah. Bukan tampan ya. Orang tua, siswa, ibu, siswa. Jadi hipnosis. Ilmunya atau keilmuannya, tekniknya atau bahannya, produknya yang disebut dengan hipnosis. Pelakunya yaitu hipnotis. Ilmunya disebut dengan sains. Pelakunya disebut dengan saintis. Seperti itu. Kira-kira. Untuk yang para master sini kalau salah mohon dimaafkan. Oke. Para master-master yang nonton acara ini kalau salah mohon dimaafkan. Karena saya hanya menjelaskan sepemahaman saya aja. Yang sudah saya baca-baca artikel. Ketika saya dulu bisa melakukan hipnosis, saya tidak sengaja loh. Tidak sengaja. Ya awalnya saya dari nonton Master Romi ya. Nonton Master Romi dulu zaman itu apa sih? Acara The Master gitu ya. Dulu tahun 2012. Tuh. Jadi saya lihat kok bisa gitu. Akhirnya saya coba-coba sendiri, saya ajak main teman saya. Kok bisa gitu. Kenapa kok bisa ya? Saya coba ikutin lagi, kok bisa. Akhirnya saya menyukainya. Ketika saya menyukainya, saya pelajari lebih dalam lagi. Saya baca artikel-artikel dari dunia internet, saya baca-baca buku. Sulap pun saya baca karena saya menyukainya. Tapi hanya kalau
Kalau udah di otak saya itu sudah, di pikiran saya sudah rumit rumusnya atau cara melakukannya, saya akan tinggalkan. Tapi tetap masih suka. Nah, berhubung di hipnotis ini sangat mudah sekali ya, anak kecil pun bisa melakukannya. Hanya butuh tahu tekniknya aja. Seperti apa sih tekniknya? Gitu. Kalau tahu tekniknya apapun itu, suatu hal apapun itu pasti kita bisa melakukannya. Mancing, contohnya, kalau kita nggak bisa megang pancingannya pun, yang disebut dengan joran, reelnya, ya kita nggak akan bisa. Seperti naik motor, kalau kita nggak ngerti cara menggunakan megang motornya, ya kita nggak bisa. Gitu. Ya minimal kita bisa menyukai. Oh iya, saya suka naik motor, saya pengen bisa nih. Akhirnya lama-lama jadi bisa. Saya suka nih mancing, saya ingin pelajari cara anuin pancing bagaimana. Akhirnya bisa. Begitu teman-teman semua. Dan ada beberapa orang yang WhatsApp saya ya, atau chat saya ya. Saya orang nggak percaya diri mau belajar Mas Riki. Saya nggak percaya diri, bagaimana nih? Saya ingin diterapi, ingin bisa percaya diri. Mereka itu seperti apa ya? Mereka tahu obatnya, tapi mereka lebih memilih kebenaran atau pendengaran penjelasan yang dari orang-orang, lebih mendengar voting gitu ya. Kalau dibilang sebenarnya mah dia tahu obatnya apa. Yang kalau nggak tahu saya bantu untuk tahu ya. Kenapa kamu atau kenapa manusia itu tidak percaya diri? Pahami dulu apa arti yang dimaksud oleh dia. Percaya diri. Percaya diri itu apa? Pahami dulu makna dari percaya diri. Namanya juga percaya diri. Pede ya kan? Percaya diri itu adalah percaya pada diri sendiri. Nggak ada yang namanya percaya diri, kita percaya sama orang lain. Namanya percaya orang lain, bukan percaya diri. Kita paham dulu konsepnya, percaya pada diri sendiri. Gitu. Kalau dia sama diri sendiri aja tidak percaya, bagaimana sama orang lain? Nah, sebelum kita mengucapkan keluhan kita, harusnya kita pikir dulu, kenapa saya tidak percaya diri? Ya karena saya tidak bisa mempercayai diri sendiri. Nah, kenapa saya bisa sampai diri saya sendiri itu tidak bisa dipercayai? Kulik terus di otaknya, cari tahu terus, digali terus sampai ke akar-akarnya. Maka kamu akan menemukan jawabannya. Kalian akan menemukan jawabannya kok. Tinggal sambil ditambah-tambahin sugesti positifnya ke diri kita sendiri. Tadinya juga dia pemalu, teman saya. Kok dia bisa berani ngobrol di depan umum ya? Tadinya dia juga nggak percaya diri. Kok bisa berani ngobrol di depan umum ya? Nah, itu. Tinggal kita lihat satunya seperti itu. Kita tinggal bilang aja, wah dia aja bisa, masa saya nggak bisa? Kenapa saya nggak percaya sama diri sendiri? Dia aja tadi nggak percaya sama diri sendiri. Tapi ketika dia coba, maka dia akan bisa. Nah, kalau kalian tidak percaya sama diri sendiri, percayanya sama siapa? Terus jika kalian mempunyai penyakit seperti itu, penyakit pikirannya seperti itu, tolak. Sambil dipikir, kalau saya nggak bisa percaya sama diri sendiri, itu saya percaya sama siapa? Dia aja bisa jadi percaya diri, bisa ngobrol di panggung depan umum banyak. Masa saya nggak bisa? Padahal dia IQ-nya di bawah saya, malah saya nggak bisa.
saya pasti bisa. Saya pasti bisa lebih dari dia karena IQ dia di bawah saya. Saya pasti harus bisa lebih dari dia. Langsung jalankan. Tuh. Misalkan dia bisa bicara depan umum banyak ya. Langsung saat itu juga ketika timbul suatu kepercayaan pada diri sendiri, lakukan. Latih dulu dengan orang-orang banyak ngobrol, walaupun dengan orang yang kita kenal, kita latih dulu dengan cara ngobrol kita, cara sikap kita bagaimana. Nanti lama-kelamaan, ya kalau dia nyaman dengan kondisi seperti itu, bisa mengatasi untuk groginya, maka orang itu akan cepat untuk bangkit lagi percaya dirinya. Itu. Jadi pesan saya buat kalian yang mau belajar sini ya, HSC Indonesia. Saya sarankan mempunyai pikiran yang bersih, hati yang bersih, dan mempunyai percaya diri yang tinggi. Oke, kita kembali ke konsep, ke tema. Hipnotis cepat, hipnotis ekspres. Seperti yang saya bilang tadi, cara mudah untuk bisa menghipnotis orang yaitu dengan cepat ya, yaitu kita mengelabui subjek atau bahasa umumnya kita tipu-tipu dikit lah itu subjeknya. Berpura-pura kita ajak main apa sampai dia mau, berarti dia sudah mau ngikut dengan kita. Apapun yang kita arahkan dia pasti akan mengikuti. Kalau ada orang yang kita arahkan masih banyak pertanyaan, kita kasih pengertian masih nanya lagi banyak pertanyaan. Misalkan contohnya seperti ini, coba tangan kamu begini, ih ngapain sih? Nggak apa, ikutin aja, tangan kamu kan mau ngerasain, buka apa mata batin. Oh iya, terus tapi memang carinya begini. Nah, kalau sudah seperti itu banyak pertanyaan itu tinggalin aja. Karena dia tidak akan mau fokus, bukan tidak bisa fokus ya, tapi tidak mau fokus untuk menjaga konsentrasinya. Tuh. Jadi ketika kita arahkan untuk kita ajak main, dan subjeknya mau, ya sudah, nggak pakai lama. Kuncinya apa? Ayo, kuncinya apa? Kasih satu titik fokus dia untuk melihat atau membayangkan, lalu sambil dikejar, kita sisipkan sugesti dengan cepat. Minimal cara ngomongnya itu nggak usah pakai yang bahasa baku. Sesaat lagi engkau, wahai pujangga itu, jangan, nggak perlu. Orang yang malah akan geli, ketawa dan kembali ke pikiran sadar dia. Manusia memiliki pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Masing-masing bertugas, fungsinya ada. Pikiran sadar itu berfungsi untuk menyerap apa yang kita lakukan sehari-hari. Mendengar, melihat, merasakan, atau menghirup. Itu pikiran sadar yang tugasnya melakukan penyerapannya. Lalu disimpan di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar di dalam tubuh manusia itu adalah subpower dari tubuh manusia tersebut. Dia bisa mengatur pergerakan tubuh, dia bisa mengatur nafas. Subpowernya di situ. Jadi ketika kita, contoh kecilnya, ketika kita pulang tengah malam jam 1, sedangkan jam 4 besok udah harus bangun dan pergi kerja.
Kita tinggal setting ke diri kita sendiri. Kita lihat jam, waktu jam 1, waktunya saya tidur. Tutup mata, kita lihat jam lagi, jam 4 saya harus bangun. Saya pasti bangun. Nah, tutup mata lagi, lalu tidurkan. Itu namanya mensugesti diri sendiri atau self-hypnosis. Jadi kalau untuk melakukan hipnotis cepat, kita datang nih, Mas, siang, sore, malam, pagi. Saya perkenalkan, saya Ricky dari kampus Pelita Bangsa. Ingin dapat tugas untuk mengukur daya tangkap manusia. Saya butuh subjek abstrak di jalan. Masnya bisa bantu? Bisa bantu saya nggak? Saya biasanya begitu. Oh, boleh. Saya harus ngapain? Misalkan dia bertanya seperti itu, kita lakukan. Mas nggak perlu ngapa-ngapain, Mas hanya cukup mendengar omongan saya, dan apa yang saya lakukan, Mas akan mengikutinya tanpa perlawanan, tanpa tanya, tanpa penasaran, tanpa bingung. Mas los aja, pasrahin aja. Oke, siap. Jika udah siap kayak gitu, baru kita lakukan eksekusi. Langsung, nggak pakai lama. Kasih satu titik fokus, suruh melihat. Misalkan contohnya kita lihat titik apa gitu, gambar apa gitu. Lihat gambar itu baik-baik, fokus ke gambar itu, fokus terus, lebih fokus lagi, lebih fokus lagi. Sampai kita yakin, kita lihat matanya kaku, terpaku, benar-benar fokus. Baru kita sisipkan, sambil fokus ke situ, dengarkan suara saya, dengarkan sugesti saya. Saat lagi, saya akan menjentikkan jari saya depan muka Anda, dan Anda akan kembali seperti sedia kala. Tapi anehnya, nggak tahu kenapa, ketika pas setelah saya jentikin, kamu itu akan spontan nangis atau ketawa-tawa, tawa sendiri, pokoknya ngakak banget sampai perutnya pegel. Kalau begitu, kalau sudah seperti itu, baru tinggal langsung tek gituin aja depan mukanya, cetek di depan mukanya. Otomatis sugesti itu akan masuk dan sugesti itu akan bekerja. Jangan melakukan apa yang akan kita arahkan dengan sugesti. Itu sugesti itu apa? Sugesti itu adalah kalimat ide yang tidak boleh dikritik. Kritik dalam manusia itu dalam arti kata bukan harus, oh kamu adalah orang seperti ini, kamu tidak bisa seperti ini, itu karena kamu kerja kurang bagus. Nah, itu kritik itu seperti itu, bukan seperti itu. Kritik di sini adalah ketika kita arahkan dia untuk fokus, maka dia dalam hati atau diucap di mulut, ngapain sini gua? Gitu. Ngapain sih saya ini, dibikin apa sih saya? Itu udah pikiran sadar atau kritik itu yang muncul. Jadi akan kembali ke pikiran sadar dia. Tuh. Oke. Next session atau next video kita akan lanjut lagi pembahasan tentang hipnotis cepat, cara melakukan hipnotis dengan cepat, ekspres, tanpa subjek tahu ya, kita hipnotis dia. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tonton terus channel ini. Kalau ada kekurangan atau apapun itu, saran-saran, kritik saran, silakan komen di kolom komentar. Saya akan menjawabnya fast respon tanpa lama-lama. ASC Indonesia, salam mata lengket.